Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Ada sukacita di rumah-rumah Bapak Ibu masing-masing. Ada ucapan syukur pagi hari ini. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hidup berjalan Tuhan itu pasti akan banyak macam yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang Tuhan mau pada hidup kita, hendaklah kita selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, apapun situasi kondisi saat ini, kiranya semuanya bisa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak untuk mengucap syukur pada pagi hari ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini. Hipata karalaba syikira laba 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 laba. Hipata karalaba syakara laba laba laba. Kami hendak mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Syikira laba laba, kata kara laba syikira laba laba laba. Berikan ucapan yang terbaik buat Tuhan. Yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kami ucapkan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Oh, terima kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih dalam lagi, berikan hatimu, berikan hidup untuk menyembah Dia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan terjadi di hidupku.
baik buat Tuhan pagi hari ini. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang tak ada lembah kelam. Katakan dengan iman dalam kehidupanmu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati. Lewatilah bersama Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, jawaban hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan dari dalam hati Bapak Ibu, dari dalam hati yang paling dalam, yang penuh dengan ucapan syukur pagi hari ini. Hipata karalaba shikira laba laba laba. Hipata karalaba shikira laba 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 laba. Kami bersyukur Tuhan, Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa. Shikira laba 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 laba. Shikira laba 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 laba. Syukur. Katakan sekali lagi, kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku sekali lagi katakan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Hidup kami, mulut kami Tuhan, melimpah dengan ucapan syukur-Mu. Ipakakaralaba shikiralaba laba 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 laba. Oh, haleluya, haleluya. Biarkanlah kami
bersyukur pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami Yesus, sebab Kau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ipata karalaba shikira laba laba laba, ipata karalaba shikira laba laba laba. Apapun yang terjadi dalam hidup kami pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur, sebab Kau telah tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tanpa berkekurangan, hidup kami Kau jadikan baik Tuhan. Mata karalaba shikira laba 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 laba. Terima kasih Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu. Makasih. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau sekali lagi angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau benar-benar tunjukkan buat kami Yesus yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau sekali lagi dengan ucapan syukur mengatakan Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat berkat-Mu dalam kehidupan kami, buat kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, buat keluarga yang baik Yesus, buat suami istri yang baik, buat anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih semuanya itu Yesus. Ipatan karalaba shikira laba 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 laba. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Lebih lagi kasih buat berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami Yesus. Mulut kami, hidup kami
mau terus senantiasa mengucapkan ucapan syukur buat Tuhan Yesus, mengucapkan perkataan berkat, perkataan syukur buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Berikan hadirat-Mu Tuhan, berikan roh-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah orang-orang yang kami kasihi, di tengah orang-orang yang kami cintai Tuhan. Meskipun kami terhalang oleh jarak dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Tuhan berada, dimanapun engkau menyembah Tuhan, di situ juga Tuhan berada dalam kehidupanmu. Dan Tuhan akan memberkati, memulihkan di kehidupanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Mari semua yang siap menyambut berkat Tuhan pagi hari ini katakan bersama dengan saya. Amin. Terima kasih, terima kasih. Tetap ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sembah Dia, kita puji Dia dengan penucapan syukur pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia di belas sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud menyembahnya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia di belas sangkakala. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati akan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Dengan imanmu katakan, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terus katakan Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan benar-benar baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Hey, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mau mengucap syukur Yesus. Bapak Ibu masih mau menyembah Tuhan pagi hari ini? Pastinya mau. Sebab apa yang kita pujikan pagi hari ini, apa yang kita nyanyikan pagi hari ini, itu adalah bukti bahwa kita
mengucap syukur pada Tuhan. Mari katakan, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. hey. Mari bersama-sama serukan namanya, tinggikan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas, Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. dia luar biasa, Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus. Segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Hey, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persiapkan hatimu untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat berkat pujian penyembahan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Yesus, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan disenangkan pagi hari ini. Dan pelayanan kami, ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat roh-Mu pagi hari ini, buat hadirat Tuhan, buat kuasa Tuhan, buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Sebentar kami ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Berkati Tuhan persembahan-persembahan pada pagi hari ini yang akan jemaat Tuhan berikan pada pagi hari ini. Meskipun kami tidak bisa bertatap muka langsung pada pagi hari ini, tetapi kami percaya Tuhan, persembahan yang akan kami berikan pada pagi hari ini akan memberkati Tuhan, akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, akan memberkati rumah Tuhan di tempat ini, dan Tuhan disenangkan melalui persembahan apa yang kami berikan pada pagi hari ini. Layakan kuduskan persembahan kami pada pagi hari ini Yesus. Kiranya apa yang kami berikan buat Tuhan tidak kembali sia-sia dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengembalikan itu baik dengan berkat kesehatan, berkat jasmani, berkat rohani dalam kehidupan kami. Apapun sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan persembahan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, amin. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan di bawah layar
TV Bapak Ibu bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini. Mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari persiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hipatakara laba shikira laba 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 laba. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan dengan imanmu, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Mari dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari sekali lagi Bapak Ibu yang terasih dalam Tuhan, sambut firman Tuhan pagi hari ini. Katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar. Menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan sekali lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami yang teramat baik dalam kehidupan kami Yesus. Kau memberikan apa yang kami inginkan Yesus. Kau memberikan apa yang kami butuhkan Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Sebentar kami mendengarkan sebagian firman Tuhan pagi hari ini Yesus. Berkati hamba Tuhan pagi hari ini, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Sucikan dan kuduskan kami Yesus. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini tidak kembali sia-sia dalam kehidupan kami. Kami semua diberkati, kami semua mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang berkata-kata pada pagi hari ini. Tuhan sendiri yang berfirman pada pagi hari dalam kehidupan kami Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan amat sangat mengucap syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Mas Aan dan seluruh tim pemuji. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Tentunya baik. Ya, untuk bulan yang kesekian kita tidak bertatap muka. Dan ternyata
banyak orang sudah mulai mengalami suatu kejenuhan. Nah, kalau kita cermati, hari-hari ini justru bermunculan peristiwa-peristiwa yang di luar dari pemikiran kita. Ya, orang yang tadinya kalem, ya, tiba-tiba berubah menjadi temperamen. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang karakter itu menentukan masa depan kita. Bukan kekayaan, bukan sejauh mana, ya Tuhan itu pasti, Tuhan Yesus yang membuat suatu keberhasilan. Tapi karakter itu penting. Nah, bahasa Jawa itu punya kata-kata yang sadis sekali, saudara. Ya, nek watak kuwi, nek watuk kuwi ditambani mari. Tapi nek watak kuwi digawa mati. Dan itu membuat orang itu tidak bisa bergerak. Jadi ya sudah seperti itu. Ada lagi yang lebih ngeri lagi. Oh, dek iki pulungnya pulung kere. Jadi dimodali seperti apa, punya orang seperti itu, dia tetap mentalitasnya mentalitas kere. Wong apa? Pulungnya pulung kere. Artinya tidak menjadi orang yang apa ya istilahnya itu. Itu bisa dikatakan seperti itu. Orang kaya juga bisa, orang punya juga bisa seperti itu. Ini bukan masalah uang, ya, bukan masalah kekayaan, tapi masalah mentalitas. Ya, orang kalau sudah terbiasa meminta, ya bahasa kasarannya, ya sebelum masuk firman Tuhan, saya sama Mas Daru itu punya teman, ya, itu memang dia itu selalu apa, ya kalau makan dan sebagainya itu, ya itu tadi, padahal dia di rumah jualan sate, dia juga bukan orang yang tidak punya, tetapi saudara, kalau makan, apalagi di tempat umum itu, waduh, tangannya tuh masuk jelep gitu tuh, ternyata telur 3 aja kejepit ini. Kok bisa seperti itu? Ya, pernah moro dayoh saudara ke Purwokerto sana. Wah, sing ngeri pun nonton budi, tak pikir sing ngerti yang nyanyi, ternyata sing ngerti sing ngersii. Jadi semuanya dimakan. Dan itu membuat apa? Ya orang tidak menghargai dia. Jangan main-main saudara. Karakter kita itu menentukan masa depan kita. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan. Ya, ingat ya sekali lagi ya, bukan kepandaian kita, bukan kekayaan kita. Tuhan itu pasti, ya dia punya masa depan bagi kita. Tetapi kita juga punya andil. Kalau kita tidak mau merubah sifat dan watak kita, ya tidak digawa mati, bisa dirubah di dalam Tuhan. Namanya pertobatan yang sungguh-sungguh. Ditinggalkan semuanya, lupakan semuanya, ikut Yesus. Itu artinya apa? Enggak ada lagi watuk sing iso ditambani iso, ning watak ora iso digawa mati. Pulung kere tidak. Tuhan bisa memberkati siapapun. Ya, bisa Tuhan berkati. Tetapi ternyata setelah saya sedikit, kita juga punya andil. Mari kita buka firman Tuhan. Ya. Dalam Nah, karakter itu akan menentukan masa depan. Ada 2 karakter, satu karakter yang positif, ya, yang kedua yang negatif. Kita bicara yang mana dulu? Yang positif dulu ya, yang positif dulu. Yang pertama, tolong dibuka, ya, Mazmur 25 ayat 21. Saya bacakan Mazmur 25 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Atau sudah ditayangkan? Ya. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nanti Engkau. Ya. Kiranya ketulusan dan kejujuran mengawal aku. Artinya perilaku kita, ketulusan kita di dalam melakukan segala sesuatu, itu tergantung dari juga apa? Kita. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Mengawal itu di mana? Tidak pernah meninggalkan. Itu yang pertama.
Ada firman Tuhan yang mengatakan, setialah pada perkara yang kecil, maka engkau akan menerima perkara yang tanggung jawab yang besar. Ya. Ketulusan itu tidak bisa dibuat-buat, saudara. Betul? Kejujuran itu harus kita latih. Firman Tuhan mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu adalah dari si jahat. Nah, kalau saudara kepingin ya ada suatu perubahan karakter dalam kehidupan kita, lihat, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, dikawal kemana-mana. Saudara jadi orang yang jujur, saudara jadi orang yang tulus, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi karena ada yang memerintahkan, itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali yang kedua, rendah hati dan takut akan Tuhan. Amsal 22 mengatakan demikian, ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran itu diterima di depan atau di belakang? Ganjaran itu diterima di belakang. Setelah kita melakukan semuanya baik, ganjaran ini kita terima. Ganjaran kerendahan hati, ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Rendah hati itu begini, saudara. Ya, kalau sombong itu, maaf, ya, ya agak mungkin, ya faktanya seperti ini. Nek wong sugih sombong itu jek lumrah. Wes melarat jangpo sombong nih. Nah, ya dah. Ya enggak? Kita sering seperti itulah. Kerendahan hati itu artinya apa? Tidak mau orang lain itu melebihi dia. Saya kemarin dengan istri saya dengan besan ke Semarang, kebetulan makan seafood, tulisannya seafood JJ nomor 2 seluruh Saudara pernah lihat enggak kecap nomor 2? Restoran nomor 2? Enggak ada, semuanya mengatakan nomor 1. Tetapi dia justru malah turun sehingga ya ini orang boleh dikatakan ya tahu kalau nomor 1 itu ada di atas langit, ada langit. Di atas nomor 1 pasti ada. Tapi kalau nomor 2, siapapun yang nomor 1, aku nomor loro. Ya. Rendah hati itu perlu dilatih, saudara. Ya. Rendah hati artinya selalu mengalah. Ya. Kalaupun kita bisa, kita pura-pura tidak bisa. Bukan kita tidak mau, tetapi biarlah orang lain yang menilai kehidupan kita. Bukan kita harus mengatakan aku ngene, tidak, saudara. Ya, kerendahan hati itu ada ganjarannya. Takut akan Tuhan itu ada ganjarannya. Yaitu apa? Di belakang masa depan kita akan mendapatkan kekayaan. Tidak saja kekayaan, tetapi apa? Yang kedua, kehormatan. Dan yang ketiga, kehidupan. Kaya nek ra hidup buat apa? Ya, kaya hidup nek ra dihormati. Ya. Buat apa, saudara? Saudaraku yang di rumah, saudara juga mendengar firman Tuhan ini. Di dalam kehidupanmu, hari-hari ini, engkau dituntut untuk rendah hati. Karena masing-masing orang tuh emosinya tinggi, pengennya menang sendiri, egois. Ya. Di dalam apapun, karena pressure dan sedemikian rupa. Ingat, firman Tuhan mengajarkan saudara harus rendah hati. Tidak apa-apa mungkin kita direndahkan, tidak apa-apa mungkin kita tidak dianggap, tidak apa-apa mungkin ya kita disakiti hati kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan dan selalu merendah, ganjarannya ada di belakang. Komplit, saudara. Kehormatan, kekayaan, kehidupan. 3 ini siapa yang tidak pengen? Ya, saudaraku yang di rumah pengen enggak? Pengen pasti ya. Punya ketiganya ini. Ya tadi saya katakan, nek sugih ya dihormati, neng mati, tidak ada kehidupan dalam kehidupan rumah tangganya. Atau begini, hidup kaya tapi tidak dihormati, kemana-mana jadi cibiran orang, itu waduh sungguh. Nah, saudara, karakter yang pertama yang kedua harus kita lakukan adalah bersikaplah rendah hati dimanapun engkau berada. Nah, yang ketiga adalah pertobatan yang sungguh-sungguh.
Efesus 4 ayat 28. Bisa ditanyakan Efesus 4 ayat yang 8. Ya, ini firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini bicara masalah mentalitas, saudara. Mungkin kita kemarin ya punya watak yang tidak baik. Mungkin kita juga punya latar belakang orang-orang yang tidak baik. Mungkin ya itu tadi. Kalau engkau ini perumpamaannya dalam sekali, saudara. Ya, orang yang mencuri, orang yang korupsi, orang yang pernah masuk di penjara karena berbuat yang ketidakjujuran, orang yang ya boleh diponis sama masyarakat, orang yang tidak punya pengharapan, tidak punya masa depan. Ingat, orang yang mencuri janganlah, artinya jangan lagi kita mengulang, ya, janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja, tidak bekerja asal-asalan, bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Bekerja keras tapi juga melakukan pekerjaan yang baik. Kalau saudara-saudara kita seberang mengatakan pekerjaan yang halal, bukan yang haram, yang halal, pekerjaan yang baik. Nah, dan dengan tangannya sendiri, artinya orangnya itu ulet, orang itu sregep, orang itu tidak malas dalam hidupan. Dia mau melakukan, dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu harus disertai seperti ini. Kalau sekedar bertobat, saudara, tapi kita tidak mengambil sikap untuk meninggalkan semuanya dan melakukan sesuatu yang ke depan lagi, kita nanti balik lagi, saudara. Kepepet, yang sing biasa nyolong nih. Ya, dulu jual narkoba masuk penjara, kapok-kapok, diinjili, kesaksian sudah. Sesuai kepepet lagi, ya gitu lagi, saudara. Karena dia tidak mau bekerja keras, wes kulino urip penak. Nah, ini bahaya sekali, saudara. Jangan sekali kenyamanan itu merusak kehidupan kita. Kenyamanan itu anugerah Tuhan, harus dinikmati, tapi juga tidak menina-bobokkan kita. Ya, dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan. Nah, saudara, saya mau tanya, saudara ingin menjadi orang yang suka membagikan atau yang sering dibagi? Ya, tadi pagi saya pelayanan sama Pak Daru lagi. Itu ceritanya begini, ada orang tua itu kesaksian, saya tak kesaksian ya, iya. Saudara, siapa bilang COVID itu menakutkan? Siapa bilang COVID itu membuat orang susah? Tidak, buktinya di rumah saya adanya COVID ini, beras saya berlebihan, kecap saya berlebihan, apalagi tadi minyak saya turah-turah, saudara. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, ini kan siapa yang bilang COVID menakutkan? Bagi saya senang dengan adanya COVID ini. Nah, ini kan orang, ya namanya sudah orang tua, umurnya 81 ya saya ya. Nah, sebelah balik, orang tua mungkin pikun. Kesaksian seperti itu dengan bangga dia mengatakan. Jadi, kalau ada banyak orang yang membantu dia, itu bukan merupakan sesuatu beban. Ya. Orang itu kalau saudara ditolong sekali ya enggak apa-apa. Ya. Kalau saudara selalu minta pertolongan itu masalah nanti jadinya. Itu, ya. Jadi harus apa? Bekerja keras. Banyak orang memanfaatkan hal seperti ini, saudara. Nah, jangan ya, jangan. Ini karakter yang negatif, yang positif. Nah, sekarang yang negatif, saudara. Nah, waktunya singkat, saya akan cepat saja. Yang pertama, orang itu malas. Dicatat saja dalam Amsal 24 ayat 50. Ayat 33 dan 34. Atau boleh ditanya, ya ini. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, lalu melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Akibatnya apa, saudara? Lihat bawahnya. Di bawahnya. Ya. Maka datanglah kemiskinan. Seperti pasukan yang menyerbu dengan tiba-tiba. Maka datanglah kemiskinan. Artinya, ya, memang di satu sisi firman Tuhan mengatakan berkat itu datang pada waktu tidur. Tapi kalau kita tidur terus, kita melipat tangan, ngantuk, leyeh-leyeh, ya, saudara,
masa depannya adalah kekurangan. Masa depannya adalah kemiskinan. Selagi kita masih kuat, mari kita melakukan yang terbaik. Nanti bila waktunya tiba, ya, kita sudah boleh menjadi berkat. Ya. Yang selanjutnya, ya, membatasi diri. Saudara, membatasi diri itu perlu enggak kira-kira? Membatasi diri itu perlu enggak? Perlu sekali. Di dalam kita bergaul, kalau tidak ada pembatasan diri, wah bahaya sekali. Ya. Di luar batas itu pasti menghancurkan. Pergaulan di luar batas itu pasti menghancurkan. Konflik yang di luar batas pasti uang ngeri. Saudara, ya, jangan heran ada suami bunuh istri, ada istri meracun suami, ya. Karena apa? Semuanya sudah di luar batas kesabaran, di luar batas kemampuan. Wes pateni wae. Nah, saudara, di dalam hidup ini kita harus tahu diri, membatasi. Nah, apakah ada firman-Nya? Mari. Di ayat yang sebentar. Amsal yang ke-25 ayat yang ke-17. Perhatikan ya saudara. Nah, ini. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Saudara, nek teko nggo berkat itu ya kadang-kadang, saya jujur ya, wes awake kesel, arep turu, mapan turu, lihat dodok tamu, saudara. Coba kita, anyel enggak kira-kira? Dan kalau itu terjadi sekali, dua kali enggak apa, sering sekali. Saudara, sharing boleh, mengeluh boleh, datang untuk apa? Curhat. Padahal kita sendiri sedang pusing, ya enggak? Itu lama-lama akhirnya kita apa? Benci dengan orang itu. Bosan pertama kali. Alah iki neh. Ya kadang-kadang apa? Pura-pura tidur atau pura-pura tidak dengar, jahat, enggak kira jahat itu. Tapi karena apa? Tidak ada ewoh pekewoh gitu loh. Makanya ewoh pekewoh itu perlu. Kalau kira-kira ini tahu sudah, waduh ini bukan waktunya dia menjaga hati, menjaga diri. Harus membatasi dalam segala hal. Mungkin saudara berpikir pelayanan itu apa enggak harus? Harus dibatasi juga. Pelayanan yang tanpa batas mengerikan saudara. Pelayanan tanpa batas akhirnya pasti ada yang kecer. Entah itu kesehatannya, entah itu keluarganya, anak istrinya. Jadi harus ada limitnya, batasnya. Nah, ini diambil contoh, nek kowe teko dolan ngene kancamu, aja kerep-kerep. Ya. Engko ndak bosen, nek wis bosen kowe anyel karo kowe. Masa depan kita apa? Kita akan dibenci orang, dan kalau dibenci itu apa? Susah sekali saudara. Satu musuh itu terlalu banyak, 1000 teman kurang banyak, betul? 1000 teman kurang banyak, satu musuh wes kokean. Nah kita tidak bisa gerak, ya. Nah, harus membatasi diri. Ya mungkin kita tanpa sadar sering melakukan seperti itu. Mulai hari ini, pagi ini, kita sudah dengar bukan? Masing-masing itu punya persoalan dan permasalahan. Masing-masing punya beban. Syukur-syukur kalau kita datang itu melepaskan beban mereka, mendoakan. Tapi kalau kita itu selalu datang, membawa beban, lama-lama, hamba Tuhan sekalipun, ya, tak ora kuat, mesti talar. Aduh, iki nih, apa nih ceritanya? Podo saudara, ya podo, wah suami saya begini, wah istri saya begini, nah, wah ini kekurangan terus, waduh enggak ada pekerjaan. Ya 1 kali, 2 kali orang bisa mendengarkan dan mendoakan dan menolong. Tapi kalau setiap hari, wis mantine wong arep turu jam 10 didodok, oh ada loh saudara, seperti itu ada. Karena enggak bisa tidur mau sharing. Ya kalau saya sekarang ada WA ini seneng saya. Mak Jayadi itu kalau telepon mesti ceritakan Pak Jayadi. Nah, istri saya mana saya, Pak iki lho Pak, golek engkohmu, njaluk didoake aja. Ya. Nah. Iya. Selalu bilang ini, saya seneng sekali. Pak, iki Pak Jayadi njaluk didoake.
Mak Jayati kalau sudah ketemu saya, dia cerita panjang lebar, ini Pak Ari, berak-berak ada seperti ini, saya susah sekali. Ya mari kita doa ya. Didengarkan di telinga Pak Jayati. Didengarkan di telinganya, ya. Dan saya berdoa, dia bisa menangis saudara. Artinya apa? Dia bukannya lupa segala-galanya. Pak Ari, terima kasih tadi Pak Jayadi nangis-nangis didoakan. Saya mendengar seperti itu saudara. Rasanya tuh padahal kaki saya sakit, wawak sawak guatelan kabeh. Nek obat ora diombe ya ngarek lara, nek diombe ya mesti ya berdampak. Tekluk, jalan nanti jalan biasa tekluk. Kemarin itu sudah mau share apa? Doa pagi itu ya, malamnya kan cekson. Saya duduk kursinya itu tinggi. Bawa basi kok jujung minger itu glundung grobiat. Nah sepeda ya gitu saudara. Loh numpak sepeda apa wancine mandek kecil tiba mesti 3 kali saudara. Saudara, artinya apa? Saya sendiri pun dalam kondisi perlu diberi kekuatan. Tetapi tugas kita sebagai hamba Tuhan itu harus melupakan semuanya, memikirkan orang lain terlebih dahulu. Dan kita pasti akan diberkati. Percayalah saudaraku di rumah. Engkau jangan pernah menjadi orang yang selalu ingin diberi perhatian, ingin diberi materi, ingin diberi banyak hal. Boleh sekali timbul, kalau kita kekurangan itu namanya kita bersaudara. Tetapi kalau setiap saat engkau mengeluh, setiap saat ngomong, wah ingin diberi perhatian, ingin diberi ini, ingin diberi itu, saudara, itu akan membuat watak dan karakter kita adalah orang yang tadi semua punya mentalitas yang malas, merusak mentalitas, masa depannya nggak ada. Masa depannya hanya menjadi orang yang akan menjadi beban buat orang lain. Mumpung masih ada waktu, mari kita akhiri semuanya. Bekerja dengan keras. Kalau semua orang ingin menjadi berkat, memberikan apa buat orang yang kekurangan, kabeh sugih ndak? Sugih. Kalau gereja ini semuanya punya prinsip, aku ingin memberi itu tidak harus kaya, saudara. Membagi itu tidak harus kaya. Ada firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, 22 ayat yang 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Di sini tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tapi orang yang baik. Saudara bisa enggak berbuat baik hati? Bisa ya? Saudara di rumah? Bisa? Berbuat baik hati itu adalah mau membagi pada sesamanya. Maaf, tidak egois. Kalau kita punya 2, punya 3, tetangganya tidak punya, ya diberi 1. Percayalah kita tidak akan pernah kekurangan. Ya, saya yakin percaya. Orang bisa dalam situasi ini nyetok banyak beras, minyak, kecap itu pasti ya dia melakukan ning kono ya njaluk, ning kono njaluk, ning kono njaluk, ning njaluk, ditumpukkan di rumah. Terus gue apa? Ya, sementara tetangganya ada yang tidak bisa makan. Nah inilah orang yang baik hati, bukan orang kaya, ya mungkin ya bukan orang miskin, tapi orang yang baik hati, dia akan apa? Berbagi. Ini karakter yang akan menentukan masa depan kita. Akhirnya apa? Tuhan akan memberkati. Nah, sekarang yang terakhir. Kalau sudah dengar kata terakhir senang ya. Yang terakhir itu adalah demikian. Oh, 1. Oh, terima kasih Bang Daru. Ya maklum, 61 besok saya. Besok pagi umurnya 61. Oh enggak, Deng. Hari Jumat. Ini kan Minggu ya. Hari Jumat kemarin saya umur 61. Jadi kakung gitu ya. Nah, ayat yang ke Amsal 23. Ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama ini saudara. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Artinya apa saudara? Kalau kita di hadapan pembesar, diajak pembesar itu kira-kira makanannya enak enggak? Enak enggak saudaraku? Enak ya? Pasti enak, pembesar enggak mungkin makanannya enggak enak. Nah, kalau melihat itu rasanya adintai kabeh. Ya. Di sini firman Tuhan mengatakan taruh pisau itu artinya apa? Pengendalian diri. Ya. Wah kadang-kadang kita diujo.
Saya tuh paling berat kalau mengendalikan diri itu bukan masalah makan. Daging saya enggak doyan. Ya sate sedikit. Minum teh. Nah, hari-hari ini sudah 2 minggu saya enggak boleh minum teh. Kalau saya mau pelayanan keluar sama Mandaru ini, istri saya pesan terus, tolong ya Mas Ari obatnya suruh minum sisi. Jangan boleh minum teh. Tapi jauh dari istri ya, kadang-kadang. Wah, ndelok liyane kok kelomat-kelomat kok teh ginastel enak. Saudara tahu, dari kecil saya bangun tidur tuh ibu saya sudah membuatkan teh yang namanya ginastel. Lagi panas, kendel di cangkir belirik itu. Wah, saudara rasanya. Dan setiap makan pasti saya selalu bukan cari bakminya yang enak, bukan cari makanan yang enak, teh yang enak. Nanti, saudara sini gitu ya. Di soto gading tuh, soto sayangannya kan neng, teh uangnya tapi. Kalau Ri, ayo jajan bakmi ini kono, teh enak loh, saudara. Kan harusnya jajan bakmi enak loh ya. Tapi teh enak, saudara. Taruh pisau itu bukan untuk yang lezat-lezat saja. Jangan sampai nanti karena setelah kita sakit baru kita rasa didelenge pisau, ya. Artinya ya sudah dilarang ini dan sebagainya. Nah, saudara, ada seorang hamba Tuhan, ya dia mengajarkan tentang ini ekstrim sekali. Tapi saya ya enggak begitu setuju karena apa? Terlalu keras, ya. Karena kita tuh pepatah Jawa tuh orang-orang kita orang timur, orang Indonesia mengatakan kita harus tepo seliro. Dia bilang ini, saudara, etikanya itu ya, kalau kamu makan dengan seseorang, kamu sekali-kali harus bayari, ojo dibayari terus. Ya, karena banyak orang mangan, warak wancine bayar, nguyuh, ya, kencing, saudara. Nah, itu hamba Tuhan, waduh kok sadisme toh. Terus dia bilang gini, kalau kamu diajak makan orang, kalau orangnya itu minum teh, kamu harus juga ikut minum teh atau di bawahnya. Enggak boleh kamu seperti ini. Wah lah, saya caranya ini ya toh, orang buah naga ya. Saya bilang seperti ini. Itu memang secara waduh, itu nanti akan menentukan kamu dihormati atau tidak. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang saat ini kita ada di dalam situasi yang ya mungkin perlu dibantu, perlu ditolong, ya enggak apa-apa. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan melalui siapapun dan apapun. Tapi ingat, kita harus punya mentalitas untuk merubah karakter supaya kita memiliki karakter satu. Orang kaya tentunya. Orang kaya yang suka memberi. Kedua, kalaupun kita bukan orang yang kaya, kita harus jadi orang yang baik hati. Selalu berbagi. Kalau kita punya 4, tetangganya tidak punya, dibagi. Saudara percayalah, nanti akan Tuhan berizinnya. Ya, jangan maaf, bahasa Jawa juga mengatakan aji mumpung enek panganan, mumpung, wes dicucuk-cucuk sisan. Nah ini keliru saudara. Kesempatan itu memang datangnya dari Tuhan. Kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau aji mumpung itu bahayanya gini loh. Kita pada akhirnya nanti masa depan kita ya akan jadi orang yang dibenci, ngalor ngidul. Wah, miskinah. Mumpung enek. Kalau mumpung iso, mumpung ada waktu itu baik. Tapi kalau kita mengharapkan segala sesuatu mumpung enek. Padahal kita sendiri punya. Saudara tahu? Kalau orang punya mentalitas karakter yang ya tadi itu, maaf, terlalu keras kalau bilang gini, orang enggak punya. Itu selalu apa? Dia punya, tapi dia selalu apa? Mengharapkan orang lain memberi dia, padahal dia punya. Berpura-pura miskin, berpura-pura enggak punya apa-apa, padahal dia punya. Nah, karena apa? Ya itu sudah menjadi habitnya. Mental. Betul, hamba Tuhan itu hidup dari iman, melalui berkat dari orang. Saya juga banyak diberkati oleh ya teman-teman dalam COVID ini. Tapi itu tidak membuat saya satu lupa bahwa itu pemberian Tuhan. Kedua, ya sudah disyukuri. Tidak apa memforsir, mumpung enek sing ngei, mumpung enek sing jajakke, mumpung enek kesempatan, wes dintantekke, Saudara. Jangan cuma dikasih Tuhan ya. Engkau nanti akan dibenci orang akan menilai kita, ya. Orang akan menilai kita adalah orang yang hanya maunya senang saja. Pembentukan karakter lewat firman Tuhan bagus, baik, saya senang sekali. Ada KMK, itu membuat kita tuh kuat. Milikilah mental yang suka memberi. Milikilah karakter yang kaya. Kita bukan orang kaya, tapi bisa memiliki karakternya orang kaya. Itu
sukalah berbagi, memberi orang-orang yang penuh kekurangan. Nanti Tuhan akan memberkati mereka. Minta G. Sebuah pujian, saudara, menggambarkan bahwa kalau Tuhan memberi itu selalu apa? Berlimpah-limpah. Berilah maka akan diberi, ya, melebihi suatu ukuran sampai apa? Tumpah-tumpah keluar. Firman Tuhan, pernah dengar firman Tuhan itu? Berilah maka akan diberi. Dan nanti Tuhan akan gantikan dan banyak sekali sampai melimpah-limpah. Saya berdoa untuk saudara-saudara baik yang di rumah maupun di bersama-sama lain di sini. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, supaya limpahan dari berkat itu bisa memberkati orang lain. Percayalah, di dalam keadaan seperti apapun, milikilah mental yang suka memberi, maka engkau pasti akan diberi oleh Tuhan yang terbaik. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan hari ini bagi saya dan saudara bahwa karakter itu menentukan masa depan kita. Kalau kita memiliki karakter yang selalu menyusahkan orang lain, orang itu pasti akan menjadi beban buat sesamanya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, ubahlah karakter itu. Bersama dengan Yesus, saudara mampu mengubah. Engkau mampu menjadi berkat. Dan kalau engkau menjadi orang yang selalu memberkati orang, maka kehidupanmu pasti akan diubahkan. Masa depanmu menjadi orang yang diberkati Tuhan sampai berlimpah-limpah. Bahkan limpahannya ini boleh memberkati banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan mengatakan, yang lalu lupakan. Yang terpenting sekarang, ubah semuanya. Bekerjalah dengan keras, sungguh-sungguh serius di dalam ibadah, di dalam mencari Tuhan, di dalam bekerja, maka keberhasilan akan terjadi dalam hidupmu. Dan satu, engkau punya tugas. Kalau engkau sudah diberkati, engkau harus membuat suatu statement, aku akan menjadi berkat buat orang-orang yang kekurangan. Di sekitar kita banyak orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus, malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini, jamah kami semua Tuhan, jamah jemaat-Mu yang di rumah, supaya kejujuran dan ketulusan mengawal hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang jempol, orang-orang yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur karena firman Tuhan sudah menegur hamba-Mu, menegur banyak saudara-saudara kami yang tidak tahu apa yang harus kami perbuat menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan, bergantunglah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, bawalah kesesakan itu kepada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah kecewa. Dalam kehidupan kita, Tuhan
sudah merencanakan yang baik. Rancanganku adalah rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera akan terjadi dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara, sekalipun kita tidak bertatap muka, tetapi Tuhan hadir di dalam rumahmu, memberkati engkau beserta seluruh keluargamu. Saya akan berdoa untuk saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah kiranya rumah tanggamu, diberkatilah kiranya ekonomimu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkatilah kiranya kesehatanmu, dan diberkatilah kiranya pelayananmu. Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat-berkat itu tidak pernah berkesudahan, membuat kehidupan menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sekarang terimalah berkat yang daripada Tuhan, rahmat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupanmu dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama putranya itu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerimanya katakan bersama dengan saya, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.